Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, bertemu lagi dengan Miss Ningrum dalam pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak soleh dan soleha, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Jika kita bicara tentang kegiatan ekonomi, maka tak lepas pula kita akan membahas mengenai kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan produk berupa barang dan jasa. Contohnya, lemari yang diciptakan oleh tukang kayu itu merupakan kegiatan produksi. Contoh selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan kertas yang ada di halaman 80. Anak soleh dan soleha bisa melihat di buku tematik 6C yang ada di halaman 80. Di situ sudah tertera bagaimana proses dari pembuatan kertas tersebut. Jika kertas atau barang dan jasa lainnya telah selesai diproduksi, maka tahapan selanjutnya adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa tersebut dari produsen kepada konsumen. Pada kegiatan distribusi ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, barang dan jasa tersebut diciptakan atau dihasilkan oleh produsen, kemudian disalurkan kepada agen, dan dari agen disalurkan ke pedagang besar, dari pedagang besar disalurkan lagi ke pedagang kecil, dan dari pedagang kecil disalurkan atau dibeli oleh konsumen. Dan untuk menunjang kegiatan produksi ini pasti memerlukan yang namanya alat transportasi, baik itu transportasi darat, laut, ataupun udara. Seiring perkembangan zaman, sarana transportasi menjadi semakin maju. Jadi, kegiatan distribusi dapat menjangkau daerah-daerah yang jauh maupun daerah-daerah yang terpencil. Para produsen dapat menyalurkan hasil produksi mereka ke berbagai wilayah menggunakan truk, mobil bak, dan lain sebagainya. Selain untuk memenuhi pasar dalam negeri, kegiatan distribusi juga dilakukan untuk memenuhi pasar luar negeri. Oleh karena itu, produsen melakukan kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain atau ke luar negeri. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri, maka pemerintah ataupun para pelaku usaha melakukan kegiatan impor, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Dan dalam kegiatan ekspor dan impor ini, sarana transportasi memegang peranan yang sangat penting. Berbagai alat transportasi yang digunakan baik melalui darat, laut, dan udara digunakan untuk mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Alat transportasi yang sering digunakan sebagai alat angkut barang untuk kegiatan ekspor-impor adalah angkutan laut. Karena angkutan laut memiliki kelebihan dapat memuat lebih banyak barang. Sehingga alat transportasi yang lebih banyak digunakan yaitu angkutan laut. Selain itu, penyaluran barang bisa melalui pesawat kargo, bisa melalui truk, atau juga melalui kapal peti kemas. Sekarang ini banyak aplikasi yang diciptakan untuk memfasilitasi perekonomian suatu negara. Sehingga jarak dan waktu bukan lagi masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembelian barang bisa dilakukan secara online, dan perdagangan melalui online ini sudah sangat berkembang pesat pada zaman sekarang ini.
Begitu pula dengan penyimpanan uang. Dahulu, orang menyimpan uang di dalam kotak atau celengan yang disimpan di dalam rumah. Sekarang, mereka menyimpan uang di bank. Dan mereka cukup hanya memegang kartu ATM untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Sekarang yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghabiskan atau bahkan mengurangi nilai guna suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku dari kegiatan ini disebut dengan konsumen. Dalam kegiatan konsumsi, setidaknya terdapat 3 pelaku utama, yakni rumah tangga, pemerintah, dan industri. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, para konsumen semakin mudah untuk membeli suatu barang. Mereka hanya perlu mendownload aplikasi-aplikasi online shop untuk membeli barang yang bisa mereka dapatkan, baik itu barang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, baik itu dari wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya ataupun dari wilayah yang jauh tempat tinggalnya. Masyarakat yang biasanya untuk membeli barang harus pergi ke pasar, harus pergi ke mall untuk melihat barang tersebut, sekarang bisa membeli barang hanya menggunakan HP ataupun komputer yang ada di rumahnya. Hanya dengan sekali klik, mereka bisa membeli barang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bisa lebih menghemat waktu dan tenaga tanpa harus mengantri lebih lama untuk mendapatkan barang tersebut. Baik anak soleh dan soleha, itu tadi adalah penjelasan mengenai perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Tuliskan contoh perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi yang sudah Miss jelaskan tadi di buku tulis masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu memainkan lagu menggunakan alat musik. Banyak alat musik yang bisa digunakan untuk memainkan sebuah lagu. Di antaranya yaitu gitar, ukulele, piano, pianika, trompet, seruling, atau alat musik kontemporer lainnya. Berikut ini adalah contoh dari memainkan lagu menggunakan alat musik kontemporer. Baiklah anak soleh dan soleha, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi pada hari ini. Tugasnya yaitu memainkan lagu menggunakan alat musik, boleh alat musik modern, tradisional, ataupun kontemporer bersama keluarga. Untuk lagunya harus lagu wajib nasional. Terserah boleh lagu apa saja, yang penting lagu wajib nasional. Baiklah anak soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap menjalankan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.